Sidang perkara pidana KDRT yang memeriksa dan mengadili pidana nomor 1777 PLB titik B 2019 PNBWS atas nama terdakwa Iqmal Maulana yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat pada BAP. Nama saudara Iqmal Maulana, tempat tanggal lahir 7 Februari 2006, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Mumpakan Pendai RT 2 RW 6 Kecamatan Tawalu, Kota Tasikmalaya. Agama Islam, pekerjaan sebagai buruh. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana KDRT dengan pemberatan pasal 6 dan 7. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasehat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasehat hukum Rizka Puspitasari SHMAD. Betul dia penasehat hukum saudara? Betul Pak. Saudara, penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon tunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawa Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwahnya? sudah siap hakim yang terhormat. Baik, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan. Identitas terdakwa: nama lengkap Iqmal Maulana, tempat lahir Tasikmalaya, tanggal lahir 7 Februari 2006, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Pendai RT 2 RW 6, agama Islam, pekerjaan sebagai buruh. Pelaku KDRT yang dimaksud dalam pasal 6 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 15 juta rupiah. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah saudara dan akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang buktinya? Sudah. Saudara terdakwa, dipersilakan untuk mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya silakan sampaikan barang buktinya. Bukti visual cedera tubuh mungkin sangat meyakinkan untuk memperkuat kasus kekerasan dalam rumah tangga terdakwa Iqmal Maulana dan korban Ririn Aulia. Pesan-pesan yang mengancam bahasa
tertuang dalam email atau pesan suara dakwaan sebelumnya. Riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada barang bukti yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada lagi. Selanjutnya kepada pihak terdakwa, apakah ada saksi yang lain untuk dihadirkan untuk meringankan saudara terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali ke depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara tetap dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Pak Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal Pak Hakim. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? Benar Pak Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan penganiayaan ini? Ya Bu. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan penganiayaan tersebut? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan penganiayaan tersebut, tetapi karena saya saat itu mendapat bisikan gaib, akhirnya saya melakukan penganiayaan tersebut. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan penganiayaan? Pernah Bu, sudah beberapa kali tapi tidak separah ini. Saudara coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan penganiayaan tersebut. Saya mengancam istri saya untuk tidak melaporkan ke pihak berwajib dikarenakan istri saya melaporkan saya menampar pipinya beberapa kali. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Bu Hakim. Terima kasih saudara terdakwa. Saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya Bu Hakim, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberikan keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Bu, saya sudah mengakui melakukan penganiayaan itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan penganiayaan itu, benar Anda dibisiki hal gaib? Ya Bu, benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya Bu, saya mengakui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Ya Bu, saya sangat menyesal. Baik, Bapak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada, Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Tuntutannya sudah siap Pak Hakim. Silakan dibacakan. Tuntutan kepada terdakwa pasal 6 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan denda paling banyak 15 juta rupiah. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak saya Pak Hakim.
Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Siap, tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya saya akan bacakan keputusan majelis hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siap, hakim. Pasal 6 huruf A dipidana dengan pidana paling lama penjara 5 tahun atau denda paling banyak dengan nominal 15 juta rupiah. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selamat-lambatnya selama 14 hari sejak keputusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum siap bantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor Rek 1777 PID